Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu fasa sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 36, pasal yang terakhir dari kitab 2 Tawarik, dengan perikop Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, Raja Sedekia, dan runtuhnya kerajaan Yehuda, serta Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain.
rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-36. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui pasal ini tentang jangan pernah menganggap remeh panjang sabar Allah, bersama Terang Kecil Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Prophet and King halaman 422, 439, 438, dan komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 2 halaman 1040 alinea ketiga dan keempat, SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1133 alinea ke-9 sampai alineanya yang ke-11, dan kembali Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Prophet and King halaman 426. Terang Kecil ini menjelaskan, tahun-tahun pertama pemerintahan Yoyakim dipenuhi dengan peringatan akan datangnya malapetaka. Firman Tuhan yang diucapkan oleh para nabi akan segera digenapi. Dalam beberapa tahun yang singkat, Raja Babel akan digunakan sebagai alat murka Allah atas Yehuda
yang tegar tengkuk itu. Banyak kali Yerusalem hendak diambil keuntungan dan dimasuki oleh pasukan pengepungan Nebukadnezar. Rombongan demi rombongan, pada mulanya hanya beberapa orang. Tetapi akhirnya ribuan bahkan 10 ribuan dibawa sebagai tawanan ke tanah Sinear untuk tinggal di sana sebagai pengungsi. Yoyakim, Zedekia, semua raja-raja Yehuda ini berturut-turut menjadi budak Raja Babel, dan semuanya bergiliran memberontak. Lebih keras, bahkan lebih keras lagi hukuman yang akan ditimpakan ke atas bangsa yang memberontak, sampai pada akhirnya seluruh negeri menjadi hancur. Yerusalem menjadi suatu reruntuhan batu dan dibakar dengan api. Bait suci yang dibangun Salomo akan dibinasakan, dan kerajaan Yehuda akan jatuh dan tidak pernah lagi akan menduduki tempatnya yang semula di antara bangsa-bangsa di bumi. Sebagai pengganti dari Yoyakim, naiklah ke atas tahta kerajaan Yehuda Yoyakin, yang juga dikenal sebagai Yekonia atau Konia, adalah putra Yoyakim. Ia menduduki tahta kerajaan hanya 3 bulan 10 hari lamanya, ketika ia menyerah kepada tentara Kasdim yang oleh sebab pemberontakan Raja Yehuda itu sekali lagi datang mengepung kota yang malang itu. Pada peristiwa ini, Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibundanya, istri-istrinya, dan pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu. Beberapa ribu jumlahnya bersama-sama dengan para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Dengan demikian, Raja Babel mengambil segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 24 ayat 15, ayat 16 dan ayatnya yang ke-13. Kerajaan Yehuda hancur kuasanya dan dirampok kekuatannya, baik manusia maupun kekayaan, dan tidak pernah lagi diizinkan berdiri sebagai suatu pemerintahan yang terpisah. Dan sebagai pengganti Yoyakin, Nebukadnezar menempatkan matanya putra bungsu Yosia sebagai Raja Yehuda dan menukar namanya menjadi Zedekia. Namun Zedekia mencemooh hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya. Zedekia Raja Yehuda dengan sengaja mengikuti cara yang dipilihnya sendiri, dan dalam beberapa tahun ia menutup pemerintahannya dengan banyak malapetaka. Ia ditolak sorga, tidak dicintai oleh rakyatnya, dan dihina oleh para penguasa Babel yang kepercayaannya telah dikhianatinya. Dan semuanya itu adalah sebagai akibat dari kesalahan fatalnya oleh berpaling dari tujuan Allah sebagaimana dinyatakan melalui utusannya yang ditunjuk. Komentar Alkitab berdasarkan terang besar Alkitab 2 Tawarik 36 ayat 11-13 mengatakan bahwa Zedekia menolak perlindungan Tuhan. Padahal dengan setia, Zedekia telah diinstruksikan melalui Nabi Yeremia bagaimana dia dapat selamat dari malapetaka yang pasti akan menimpanya jika ia tidak mengubah jalannya dan melayani Tuhan. Akhirnya, malapetaka itu datang karena Zedekia tidak mau melalui kepatuhan untuk menempatkan dirinya di bawah perlindungan Tuhan. Dengan mata yang tertunduk, Zedekia dituntun dengan rantai penawanan ke Babel. Ini adalah peringatan yang menyedihkan dan mengerikan bagi mereka yang mengeraskan diri di bawah teguran dan yang tidak mau merendahkan diri dalam pertobatan agar Allah menyelamatkan mereka. Orang Yahudi telah menjadi contoh berakhirnya kesabaran Tuhan berdasarkan terang besar Alkitab 2 Tawarik 36 ayat 14-21. Bangsa Yahudi yang lebih dahulu ada sebelum kita menjadi contoh penghentian kesabaran yang panjang dari Allah. Dalam kehancuran Yerusalem, kehancuran dunia ini digambarkan. Dari bibir yang pernah mengucapkan berkat kepada orang yang bertobat
dan berbicara memberi semangat kepada orang miskin dan yang menderita, dan yang membawa sukacita bagi orang yang rendah hati. Dari bibir ini juga akan terucap kutukan atas mereka yang telah diberikan cahaya kebenarannya, namun mereka tidak mau menghargai atau menerima terang itu. Mereka yang berpikir untuk menghindari firman Tuhan yang jelas dan berbeda, namun memilih menghargai tradisi buatan manusia. Tuhan menyatakan bahwa mereka akan dinyatakan bersalah atas semua darah para nabi yang telah disembelih dari dasar dunia. Berkali-kali Allah telah menangkap orang-orang Yahudi di jalan jahat mereka dengan hukuman berat, tetapi mereka malah memancing Dia dengan perbuatan jahat mereka. Mereka membuang hukum Allah semesta alam dan akhirnya menolak untuk menghormati anaknya yang tunggal. Setiap abad pelanggaran menyimpan murka terhadap hari kemurkaan. Yesus memerintahkan bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk itu untuk mengisi ukuran kesalahan mereka. Pekerjaan jahat mereka tidak dilupakan atau bahkan diabaikan. Dan ketika waktu penilaian untuk penghakiman sepenuhnya jatuh tempo, mandat itu dikirim dari tempat suci yang maha tinggi untuk pembenaran kehormatan Allah dan kebesaran hukumnya. Saudara dan saudariku, pelajaran itu adalah untuk kita semua. Jikalau tuntutan-tuntutan dari seorang bapa yang baik dan bijaksana, yang mengambil sarana terbaik dan yang paling berhasil untuk menyelamatkan keturunannya terhadap kejahatan-kejahatan tidak bertarak adalah seharga penurutan yang ketat, maka pastilah kewibawaan Allah harus dipertahankan dengan penghormatan yang jauh lebih besar, karena Allah lebih suci daripada manusia. Allah adalah Khalik kita dan pemimpin kita, mempunyai kuasa yang tidak terbatas, dahsyat dalam pertimbangan, berusaha dengan segala daya untuk menuntun manusia supaya melihat dan bertobat dari dosa mereka. Melalui mulut para hambanya, Ia menubuatkan bahaya-bahaya pendurhakaan. Allah mengumandangkan catatan amaran dan dengan setia menegur dosa. Umatnya dapat tetap dalam kemakmuran hanya oleh rahmat-Nya, melalui pengawalan yang siap siaga dari alat-alatnya yang terpilih. Tetapi Allah tidak dapat mengangkat dan menjaga suatu umat yang selalu menolak nasihatnya dan meremehkan tegurannya. Untuk sementara waktu, Allah mungkin menahan hukuman pembalasannya, namun Tuhan Allah tidak dapat menahan tangannya sampai selama-lamanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.